Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk berkumpul kembali dalam rangka silaturahmi, insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita pahala yang besar atas apa yang kita kerjakan pada siang hari ini, diberikan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal soleh untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Baik. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita sebagai manusia tentu tidak luput dari yang namanya perbuatan salah dan dosa, ya. Karena Nabi kita Muhammad alaihissalam bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak manusia pasti berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa adalah yang langsung kembali kepada Allah, yang langsung bertaubat, langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sudah dijamin masuk surga, akan tetapi disebutkan beliau itu beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, bahkan dalam riwayat Muslim kata Nabi, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, dan sungguh aku dalam sehari itu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepadanya 100 kali, ya. Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan apa-apa, yang dosa kita sangat banyak? Maka sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita harus banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah minimal, atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahal azim. Yang paling utama itu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Ya, sekali lagi kita itu banyak dosa, dan yang harus kita perhatikan, yang namanya dosa dan maksiat itu pasti ada efeknya, ada dampak buruknya, ada akibat buruk yang akan dirasakan di dunia dan juga di akhirat. Itu sudah pasti. Perbuatan dosa dan maksiat itu pasti ada akibat buruknya, dampak buruknya di dunia dan di akhirat. Di akhirat sudah jelas. Orang banyak dosa dan maksiat, di akhirat sudah jelas tempatnya di neraka, na'udzubillahi min dzalik. Di dunia banyak sekali dampaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak peduli dengan perintah dan laranganku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Hidupnya pasti sumpek, tidak akan bahagia, dan nanti di akhirat Allah kumpulkan dalam keadaan matanya buta, ya, wal iyadzubillah. Ya, sebagaimana Allah
berikan keutamaan orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allah jadikan hidupnya bahagia. Allah jadikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kata Allah dalam surat Talaq itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari segala masalahnya. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebaliknya, orang yang tidak bertakwa, tidak peduli dengan perintah larangan Allah, dia berbuat dosa dan maksiat seenaknya, Allah jadikan masalahnya tidak ada solusinya. Masalah bertubi-tubi. Kehidupannya akan sempit, akan sumpek, rizkinya akan seret. Sebagaimana orang yang berzikir kepada Allah hatinya tenang, ala bizikrillah tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, kita sholat, kita baca Quran, kita berdoa, kita berzikir, hati kita tenang. Kita datang ke silaturahim seperti ini kan ibadah. Silaturahim ini ibadah yang sangat agung. Pengajian, hati kita tenang. Begitu pula orang yang tidak peduli dengan ibadah, tidak berzikir kepada Allah, maka Allah jadikan hatinya tidak akan tenang. Tidak akan tenang. Apapun musibah yang menimpa kita itu disebabkan ulah perbuatan kita. Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh tangan perbuatan kalian. Dan Allah banyak memaafkan kalian. Zaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, itu semua atas ulah ya perbuatan tangan manusia. Kemudian Allah timpakan musibah atas ya gara-gara perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, dan musibah itu tujuannya supaya mereka itu kembali kepada Allah. Jadi sekali lagi ya maksiat dan dosa itu ada dampak buruknya. Di akhirat sudah jelas, di dunia sudah jelas juga. Contohnya juga sangat banyak. Umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi-Nabi itu ya Allah timpakan azab di dunia atas sebab dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Maka sekali lagi kita harus memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, benar-benar bertaubat. Taubat itu kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu syaratnya harus meninggalkan dosa tersebut, menyesal, dan janji tidak akan mengulanginya kembali. Itu syarat supaya taubat kita diterima. Orang yang banyak istighfarnya, kata Nabi SAW dalam hadis dari Imam Ahmad, "Man aktsaru minal istighfar." Siapa yang banyak istighfarnya, Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesedihannya. Kemudian Allah akan lapangkan dari setiap kesempitannya. Yang terakhir, wa razaqahu min haitsu, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara, tetangga, dan kaum muslimin seluruhnya ya, agar bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, agar hidup kita tenang, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya sudah. Ya sudah. Dari sini Pak. Ya sudah, kalau nggak ada nggak apa-apa, kita tutup aja ya. Iya. Semoga ya yang sedikit ini ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala macam keburukan ya. Jangan ikutin langkah-langkah syaitan ya. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita,
Ya, semoga Allah jaga kita semuanya dari segala macam keburukan di dunia dan juga di akhirat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.